We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu, Bu. Boleh Pak, silakan. Ya, oke. Nah, ini interesting sekali nih, Bu. Saya rasa Ibu masuk di banyak dunia seni, dunia herbal, dan sebagainya. Nah, sebetulnya Ibu dosen, Bu, atau pengajar? Kalau menilik latar belakang saya sebenarnya profesional Pak. Jadi saya 27 tahun di dunia korporasi. Oh, oke. Ya. Tetapi juga meskipun saya di dunia korporasi memang sudah ada benih-benihnya untuk mencoba sesuatu yang berbeda gitu. Oke. Nah, setelah masuk ke dunia berbeda ini berarti udah full di sini, Bu. Sebenarnya bukan masalah dunia berbeda atau apapun ya, tetapi menurut saya lebih kepada interest lah gitu, apa yang ingin kita pelajari sih lebih jauh gitu. Kebetulan saya banyak selaras dengan hal-hal yang berhubungan dengan alam, dengan kesehatan, mungkin juga nyambungnya ke seni kayak gitu ya. Sebentar ya Pak, sebentar. Ya. Ya Pak, sorry. Oke, it's okay. Nah, memang dari dulu juga di Jogja berarti, Bu? Saya lama di Jakarta, terus saya juga lama menjadi nomad, bekerja di luar Indonesia gitu. Oke. Nah, apa memang nomaden itu, yang nomaden di luar negeri itu membuat Ibu melihat sesuatu yang berbeda? Atau sudah dari di Indonesia itu sudah mempunyai pemikiran yang berbeda? Saya pikir sih gitu ya, mungkin berangkatnya dari dalam diri saya sendiri, lalu seperti ketemu yang cocok aja pas saya jalan kemana-mana gitu, bekerja di mana-mana, hidup di berbagai tempat gitu, dan saya ngerasa oh ini menarik nih gitu. Tapi saya tetap ada tarikan yang kuat banget untuk kembali ke Indonesia. Oke. Kalau boleh tahu kemana aja, Bu? Saya lama tinggal di Australia. Terus saya juga bertugas di Singapura dan Hong Kong. Oh, wow, hektik banget itu. Iya, lalu juga di Europe dan di US sih beberapa saat. Oh, oke. Nah, mengapa akhirnya ke Jogja, Bu? Bukan di Bali atau? Mahal Pak di Bali. Dan menurut saya memang sudut pandangnya agak beda sih kalau di Bali, karena juga saya ngelihatnya kalau akar, saya selalu ingin kembali ke akar gitu. Dan saya pikir akar saya banyak di Jawa gitu. Iya. Mungkin Jogja lebih
lebih banyak memberikan tarikan untuk saya pindah ke sini. Oke, oke. Nah, ini interesting sekali, Bu. Ini jadi rumah dijadikan kebun juga ya? Iya sih, Pak. Ah, Dijadikan kebun karena saya perlu waktu saya pindah ke Jogja tuh saya masih di dalam proses atau di dalam fase sangat militan vegannya gitu. hmm, Jadi seorang vegan yang sangat militan, nggak boleh kena ada daging sedikit atau kena kaldu sedikit atau ada telur dan sebagainya gitu. Dan saya merasa bahwa pada saat itu di Jogja belum terlalu banyak sih ininya apa namanya pemasok atau petani yang cukup progresif gitu. Jadi saya coba untuk menanam sendiri gitu untuk kebutuhan sendiri. oke, oke. Nah, Ibu kan punya apa? eh, Selasa atau Kamis itu, Bu, yang buka untuk umum? Kamisan itu Kamisan. ya kami mulai waktu itu di 2014 lalu sekarang tempatnya udah pindah jadi nggak di rumah saya lagi gitu. Oh, oke. Tapi masih berjalan sih kamisannya. Tapi setiap hari Kamis saja berarti? Setiap hari Kamis itu ada semacam pasar kolektif dari beberapa artisan yang tertarik untuk sebenarnya kami agak aneh sih memang waktu itu lebih karena kita ngumpul karena kita ingin exchange, ingin bertukar apa sih produknya yang menarik gitu, bisa nggak Mhm. ditukar dengan yang kami punya gitu. Kayak misalkan saya lagi banyak panen serai katakanlah atau pisang gitu, bisa nggak kita tukar atau kita bagikan gitu. Lebih ke situ sih, nggak niat jualan-jualan banget sih. Oh, oke. Barter. Barter bisa, lalu ujungnya kalau berlebih ya kalau orang mau beli silahkan. Nah, Bu, kalau kalau sabun segala sampo udah nggak pakai berarti, Bu, ya? Pakai dong, Pak. Oh, pakai? Pakai, cuman, mungkin bukan yang mainstream, Heeh. biasanya kalau sabun juga ada artisan sabun yang buat, lalu kalau sampo ya ya memang pakai, cuman nggak selalu pakai. Oke, oke. Sabunnya juga alami berarti? Betul, iya, Samponya alami? Atau betul. Iya, oke. sabunnya ya. Oh. Nah, kalau kalau pasta gigi segala, Bu, pakai apa? Pasta gigi, pakai ini Pak, pakai, minyak kelapa, tepung Garut, kadang pakai ada baking powder baking soda, Baking eee, soda? iya sama sedikit essential oil. Oh, dicampur begitu, Bu? Iya ditambah. Oh, wow. Interesting sekali ya, berarti tidak ada kimia yang masuk ya? Mencoba untuk meminimalkan, saya sebutnya gitu ya, karena, siapa yang berani jamin ya di, lingkungan seperti di mana kita berada, di mana Hmm, juga masih cukup, secara general itu masih cukup banyak didominasi oleh hal-hal yang chemical, sama juga seperti makanan kan, seperti itu. iya, iya, iya. Makanan juga gitu, kalau misalkan kita bilang, "Oh saya mau yang organik, saya mau yang vegan, saya mau ini itu." Eee, Menurut saya tidak berani jamin, tetapi sebisanya prosesnya, lalu kita paling tidak kita tahu siapa yang, memproduksi itu atau menanam itu dan sebagainya, kayak gitu. Oh, wow, wow, wow. Saya pernah ini, sedikit sharing, saya pernah ini, Bu, tinggal di Thailand. Nah, Ah hah, biksu-biksu kalau di dalam hutan mereka tidak pakai pakai odol ya, jadi nggak pakai pasta gigi, tapi pakai ini, batang pohon, Bu. betul, itu juga hal yang sama, ketika
belajar di Ayurveda ya, kemarin kayak pertanyaannya banyak mengenai Ayurveda. Hmm. Kalau ketika saya belajar Ayurveda untuk rutinitas sehari-hari itu kita pakai ranting dari pohon neem atau mimba. Oh, ada ya di Indonesia ada, Bu, ya? Ada. Oke, oke, oke. Soalnya saya waktu di Thailand bikin sendiri gitu, cuma Ah, ya, ya. Cuma saya cari ya belum pernah cari sih, cuma saya juga nggak tahu kalau di sana kan udah disiapin, tinggal ya, bikin gitu. ya. Kalau itu tinggal metik banyak kok Pak, neem atau mimba karena juga itu banyak, itu bagus untuk kulit gitu, Hmm, bagus untuk kulit, hmm. bagus untuk rambut juga, jadi dipakai untuk shampoo juga sebenarnya. Oh, oke, oke, oke. Oh, saya mulai ya, Bu, ya? Silakan. Oke. Penggiat kehidupan ini Habis profesinya, Bu. apalagi apalagi coba? Saya nggak tahu, udah lama nggak pakai judul. Saya udah lama tidak pakai label gitu, Pak, jadi bingung juga itu mau ngapain. Oke. Selamat pagi, Bu Yanti Alterjiwo, seorang penggiat kehidupan ya. Herbalis mungkin, Bu? Enggak, Pak. Enggak. Ayurwedik. Waduh. Mengapa kok saya tertarik wawancara Ibu? Karena dulu saya mempunyai seorang profesor dari Jerman, tinggal di Sri Lanka cukup lama, dan Hmm. riset tentang Ayurveda, Bu. Oh, Nah, oke. beliau sebelum meninggal, berpesan kepada saya, karena beliau Hmm. mesti minta saya jamu Indonesia. Hmm. Ya, dia sebelum meninggal dia ngomong sama saya, eee, "Please study jamu of Indonesia," dia ngomong gitu. Nah, sampai sekarang saya belum study, tapi saya rasanya menemukan ibu ini seperti menemukan profesor saya, dia riset jamu, dia juga riset, Ayurveda, dan juga akupuntur kalau beliau. Nah, Ibu saya mulai Ibu pertanyaannya ya. Silakan. Di sebuah media Ibu mengatakan, "Saya berkebun organik juga adalah ilmu yang saya dapat ketika belajar di India. Semua yang saya pelajari seperti pengobatan dan makanan dari alam sebenarnya juga dimiliki di Indonesia." Ya. Nah, untuk pengobatan, budaya kita mengenal jamu, namun sudah mulai banyak yang ditinggalkan, Ibu mengatakan begitu. Sayang sekali ketika masyarakat dan pemerintah sangat mengabaikan hal-hal ini. Nah, bagaimana kisah Ibu memulai perjalanan ke India untuk belajar berkebun maupun Ayurveda, Bu? Silakan. Terima kasih. Pertama saya ke India itu asal muasalnya saya nggak tahu saya berapa sering ke India begitu dan, benar-benar sebuah tempat yang sangat fascinating ya buat saya. Pertamanya saya ke sana karena, urusan pekerjaan gitu. Tetapi kebetulan juga pekerjaan itu membawa saya bukan ke kota-kota besar, tetapi lebih kepada rural, kepada area pedesaan, karena waktu itu saya masih di perusahaan pembangkit tenaga listrik. Jadi, saya ke sebuah desa yang ternyata satu desa itu semuanya, bekerja untuk perusahaan kami pada waktu itu, membangun, turbin, turbin untuk memutar, uap air laut dan menghasilkan energi lah dari situ. Jadi kehidupan mereka seperti itu, rutin, tetapi juga saya melihat, mulai banyak nih gitu hal-hal yang mereka asup dan sebagainya yang menarik perhatian saya gitu. Eee, jadi, satu, belajar banyak banget dari India, kedua itu adalah, seperti kita tahu India bukan negara yang, mmm, dibilang kaya atau apapun, termasuk negeri yang sebuah negara yang poverty level-nya, tingkat kemiskinannya juga relatif tinggi. Tapi mereka survive dan banyak orang pinter di sana gitu.
Jadi nomor satu yang mereka dahulukan itu adalah edukasi. Lalu juga culture. Culture itu mereka sangat kuat sekali gitu. Jadi yang culture dan tradition. Hal-hal yang menurut saya itu adalah akar ya, akar dari manusia menurut saya. Dan dari situlah saya melihat banyak hal-hal yang diturunkan itu langsung dari neneknya ke anaknya, anaknya ke cucunya dan seterusnya. Dari situ saya juga melihat bahwa Ayurveda di situ kuat sekali dan di dalam Ayurveda itu ada yoga. Gitu. Jadi memang awalnya saya berangkat ke sana lebih karena yoganya sih. Gitu. Nah dari yoga itu mulai merambat tuh karena yoga tuh larinya ke asupan untuk tubuh, lalu asupan itu dari mana seperti yang saya katakan dan wah akhirnya tuh masuk ke dunia Ayurveda tuh udah kayak kejebak aja gitu. Sekarang saya kayak kejebak karena luar biasa. Namanya juga Ayurveda tuh artinya adalah ilmu, Veda adalah ilmu dan Ayur adalah kehidupan. Jadi benar-benar ilmu tentang kehidupan. Kapan selesainya belajarnya nggak tahu gitu. Karena itu akan sangat panjang sekali untuk menjadi certified dokter in Ayurveda. Itu basic education-nya aja untuk medical doctor of Ayurveda itu 6 tahun, 6,5 tahun. Ditambah dia harus mengambil sebuah spesialisasi, di mana spesialisasinya itu ada 7 atau 8 ashtanga cabangnya. Dia harus ambil spesialisasi itu. Nah, makanya saya kurang suka kalau misalkan ada pengkotak-kotakan ini siapa, labelnya apa, dan gitu. Karena menurut saya itu udah nggak valid lagi. Nggak tahu itu sih saya. Uh, herbalis atau apapun buat saya itu udah nggak valid lagi. Karena selama kita mau belajar, dari situ kita menemukan. Gitu. Dan pembelajaran itu sebenarnya untuk siapa sih? Pertama adalah untuk diri kita. Tentunya ada kebutuhan ya. Lalu yang kedua adalah memang kita share apapun yang positif, apapun yang bermanfaat, kita bisa bagikan. Jadi buat saya ternyata makin belajar makin dalam di Ayurveda tuh banyak banget persamaannya dengan jamu kita memang gitu. Dan akhirnya saya mulai membagikan knowledge mengenai fundamental Ayurveda itu di 2016 mungkin 2016-2017 di Jogja. Dan saya ketemu dengan seorang praktisi kebetulan juga di Surabaya. Saya tadi langsung teringat dan nanti Pak Sutoyo harus kontak dengan Pandu, mungkin kenal juga. Pandu itu adalah yang saya tahu salah satu praktisi lulusan dari Erlangga, tapi yang vokasi, dan dia spesifiknya adalah mengenai jamu, termasuk juga PCR. Jadi luar biasa menurut saya ilmunya Pandu itu memang dalam sekali dan memang dia juga sama interestnya dengan saya ingin belajar kemana-mana. Terutama salah satu referensinya dia yang paling kuat dan hampir musnah bahkan itu adalah jamu di Madura. Jamu dan tradisinya di Madura. Wow. Yeah. Oke. Jadi jadi Ibu belum masuk ke Ayurveda yang 6 tahun itu, Bu? Enggak, Pak. Oh, Enggak bakalan. Enggak bakalan. Saya hanya untuk memahami kulitnya saja secara general dan mulai masuk ke masing-masing areanya seperti saya sudah masuk ke farmakologi, saya udah masuk ke untuk area leher ke atas, jadi untuk kepala dan segala isinya di sini yaitu THT-nya dan sebagainya, jadi ini semuanya berkaitan. Lalu juga saya sudah masuk untuk makanan, manajemen
nutrisi, dan itu yang paling saya dalami karena yang paling mungkin untuk diimplementasikan. Dan beberapa yang saya implementasikan itu adalah memang mengenai rejuvenasi. Yang keempatnya adalah mengenai rejuvenasi atau apa ya, merawat tubuh gitu. Merawat tubuh itu bisa jadi yoga, bisa jadi namanya daily routine atau dinacarya. Dina itu adalah hari, carya itu adalah kegiatan seperti itu. Nah, itu bisa mulai dari mata, hidung, telinga, mulut, rambut, kulit, semualah. Seperti itu. Seperti itu sih Pak, dan ini agak terhenti karena si COVID, meskipun sebenarnya bukan sebenarnya, kalau belajar paling enak itu kan langsung praktek ya, dan saya biasanya kalau belajar dengan guru saya tuh, kami selalu tinggal di rumah sakit, gitu. Rumah sakit Ayurveda di mana kami bisa mengikuti rutinitas sehari-hari lah, begitu. Jadi ketika belajar mengenai Salakya Tantra, yaitu ilmu mengenai mata dan segala sesuatu yang ada di kepala, itu kami di rumah sakit khusus namanya Sri Daryam di India Selatan, dan kami belajar mengenai rutinnya sehari-hari, lalu perawatan. Bagaimana caranya mereka menghandle katarak, menghandle iritasi, menghandle glaukoma dan sebagainya. Nah, Bu, kalau TCM di China itu sudah dicampur dengan pengobatan barat, Bu. Ya. Jadi kadang-kadang dikasih obat TCM, kadang-kadang dikasih obat barat. Ya. Kalau di Ayurveda, seperti rumah sakit Ayurveda itu masih, Bu, juga begitu? Seperti itu, Pak, banyak. Jadi memang ada khusus rumah sakit yang Ayurveda, tetapi karena juga ada sebuah badan di pemerintahan yang juga menjembatani ilmu-ilmu alternatif seperti itu, seperti yaitu tadi naturopat, lalu herbal dan sebagainya, itu termasuk juga Ayurveda, di mana itu dijembatani sehingga dia bisa saling komplement dengan yang ilmu kedokteran umum. Jadi ada beberapa rumah sakit yang dibentuk atau didirikan seperti itu. Di sini ada dokter-dokter alopati, yaitu dokter-dokter yang mengobati secara ilmu kedokteran biasa. Tetapi kalau dia melihat orang ini kecenderungannya seperti apa, kekurangannya seperti apa, perlu diobatin seperti apa, dia tidak ragu-ragu untuk mereferensikan ke dokter Ayurveda yang juga jadi satu di lokasi rumah sakit tersebut. Dan itu hal yang sama yang diadaptasikan oleh sebuah rumah sakit di Taiwan. Seperti itu. Jadi kami kebetulan belajar sama-sama dengan para dokter sampai dengan petinggi-petingginya si rumah sakit tersebut di Taiwan, yang memang dia mengimplementasikan seperti itu. Satu sisi alopati, sebelahnya Ayurveda. Gitu. Sampai ke nurse-nya, sampai ke perawatnya, itu semuanya belajar bersama tentang Ayurveda. Oke. Ya. Wow. Kalau di Jerman sih udah jelas lah ya. Kalau di Jerman sih udah umum lah seperti itu. Oh, di Jerman Ayurveda udah umum? Udah umum, lalu juga di Belgia juga relatif umum seperti itu. Saya actually belajar pertama kali mengenai Ayurveda yang lebih yang lebih formal gitu, itu di Belgia. Oh gitu. Wow. Ya. Wow. Wah, kita bisa ngobrol seharian ini, Bu. Oh iya Pak. Jangan khawatir kalau sama saya bisa seharian. Pak. Saya pernah dikasih profesor saya minyak, Bu. Ya. Minyak Ayurveda. Itu katanya kalau nggak tahu apakah Ibu belajar ini, coba tapi kan kita bisa match ya. Kita bisa cocok-cocokkan. Minyak itu dipakai untuk orang stres sampai orang gila, Bu. Nah, kalau di Sri Lanka katanya kalau ada orang gila dimasukin ke klinik Ayurveda, itu dikasihin teh dulu, minum teh.
tehnya Ayurveda. Lalu kalau dia belum sembuh dalam 1 hari, dia baru diolesin minyak ini, Bu. Nah, minyak ini bisa dalam waktu 10 detik itu kita bisa rasakan di lidah kita. Padahal minyaknya cuma dioles di kepala gini. Eee, Ibu mempelajari minyak ini, Bu? Oh, Jadi gini, oke. ini menarik. Yang pertama ya, pengobatan Ayurveda itu yang tadi saya bilang, karena berangkat dari masyarakat India yang poverty levelnya cukup tinggi. Dia nggak akan mampu dengan obat-obatan yang pabrikan atau yang mahal-mahal lah gitu istilahnya. Dia hanya mampu dengan obat-obatan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau tadi Bapak bilang dikasih teh, saya yakin teh itu adalah tidak lain pegagan, Pak. Tuh. Jadi pegagan tuh yang liar tuh ada di mana-mana, bukan kita anggap sebagai gulma gitu, sebagai weed gitu kita buang, misalnya dikumpulin gitu. Karena pegagan itu atau Centella asiatica itu sangat besar manfaatnya untuk apa ya, membuat nervous system kita itu lebih tenang. Oh, Dan oke. dan itu tuh sangat baik sekali untuk anak-anak gitu sebenarnya. Jadi itu cuma diseduh aja, biasanya dikasih apa goji berry yang merah-merah itu ya. Iya, iya. Lalu dikasih sedikit jahe, lalu diseduh aja gitu, Oh, diminum. dan di Indonesia ada itu, Bu? Ada dong Pak, pegagan kan Oh, banyak. Heeh. oh, saya nggak tahu. Iya. Dan karena tadi lucu karena Bapak sebut Sri Lanka, kan saya lama ditugaskan di Sri Lanka gitu. Jadi saya itu ditugaskan di negara-negara yang orang lain tuh mikir mungkin, ih apaan sih tuh gitu. Itu negara cantik banget Pak. Iya, 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 iya. Sri Lanka itu saya ngomong-ngomong terlalu banyak because it's the best hidden gem. Nanti banyak orang yang ke sana jadi nggak cantik lagi gitu. Ya kan? Kita kan perusak, manusia itu adalah perusak yang ada di sekitar kita. Gitu. Iya, iya, iya. Saya pikir juga nggak heran lah ada COVID, ada pandemi seperti ini yang secara berkala. Karena ya juga kelakuan kita kayak gini sehari-hari gitu. Iya, iya. Sangat abai sekali, abai totally dengan yang ada di sekitar kita. Sangat Hmm, abai. Kita hanya fokus ke hal-hal yang kita mau fokus aja. Oh, So, anyway, di Sri Lanka itu si Centella asiatica itu atau pegagan itu dibikin jus, Pak. Misalnya hmm. dijual di pinggir jalan gitu. Jadi kalau Oh, pagi tuh ada tukang jus, karena kebetulan biasa saya kalau tinggal di bukan di Indonesia tuh saya banyak jalan jarang saya tuh naik kendaraan, kecuali hmm. lah kendaraan umum, tapi kebanyakan tuh saya suka jalan, karena dengan jalan kita bisa mengamati lebih banyak. Iya, 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 true. Nah, di Sri Lanka itu pinggir jalan tuh banyak banget yang jual jus pegagan. Di mana, Bu? Di Colombo. Colombo. Ya, Colombo. Oke, ya, oke. Colombo. Dan dia jual yang murah lah gitu. Dia cuma tinggal kasih yang itu kan pahit banget. Biasanya dia cuma kasih jeruk nipis gitu. Udah gitu. Bisa dibawa, bisa diminum. Nah, orang menyukai jus pegagan karena ya memang apa namanya kehebatannya untuk mereduce anxiety atau Anxiety, kecemasan, true. ya. Ya, ya. Lalu juga untuk menghandle, membantu nervous system agar lebih tenang. Nah, kalau minyaknya itu minyak kelapa campur apa, Bu? Sebentar, nah jadi kalau urusan minyak, kita bicara mengenai konstitusi tubuh dulu sebelum kita ke minyak. Karena Oh, oke. di Ayurveda itu kita kan tahu ya ada pembagian-pembagian seperti pita kapha gitu, dan juga gabungan-gabungannya gitu. Jadi nggak cuma 3 tapi ada 6 atau 7 lah seperti itu. Kombinasi-kombinasi. Nah itu kita harus paham dulu. Nggak semua orang itu obatnya minyak seperti itu. Kebanyakan untuk orang-orang yang usia agak lanjut dan tipikalnya itu adalah vata,
Vata itu adalah yang kecenderungannya itu tubuhnya tuh banyak udara, gitu. Seperti saya tuh kecenderungannya adalah Vata Kapha. Jadi, dominasinya adalah dominasi Vata, di mana, tipikal konstitusi tubuh saya itu adalah udara, eee, air dan ruang, gitu ya. Ya, Tahu ya. sendiri kalau udara dan ruang itu kita bisa ada di mana aja, gitu. Saya bisa punya 10 ide, saya bisa punya 10 kemauan, terus, kecemasan saya juga tinggi. Cara bicara saya mungkin diperhatikan dari tadi mungkin cenderung lebih cepat, seperti itu. Kalau bisa dilihat dari jari-jari tangan saya itu relatif, panjang-panjang, tipis-tipis, dan sebagainya. Itu semua adalah kecenderungan, orang-orang yang berkonstitusi Vata. Nah, ketika saya belajar, Ayurveda dan Salakatantia secara khusus, itu adalah segala sesuatu itu diobatin dulu, nggak misalkan orang datang nih ya, udah jelas sakit mata gitu. Dia tuh nggak akan langsung ngobatin mata, Pak. Dia akan Ya, melihat, ya. kamu nih kebanyakan toksin di dalam tubuh. Jadi yang dia mau keluarkan dulu adalah toksiknya. Jadi sebenarnya seperti kompres di kepala dengan minyak dan sebagainya, itu adalah sangat tipikal sekali gitu. Lalu juga kalau misalkan tubuh misalkan kering, lalu juga lagi cemas, kekhawatiran, kecemasan tinggi sekali, biasanya kita dilabur dengan minyak seperti itu. Dan minyak itu luar biasa, isinya banyak banget. Mereka bisa dasarnya tuh bisa minyak kelapa, bisa minyak mijen, bisa minyak mustard, kayak gitu, tergantung dari kebutuhannya. Oke. Ya, sebenarnya untuk kepala, dia akan campurkan itu, oke, ada minyak, tetapi relatif dengan herbal atau daun-daunan atau akar-akaran yang mendinginkan. Iya, Karena iya. area sini nih Pak, dari leher ke atas sampai ke kepala, itu adalah area yang harus dingin. Kita punya pepatah ya, kepala harus dingin ya. Oke. Betul ya? Nah, Ya, itu ya. berlaku, di Ayurveda itu berlaku. Jadi area sini nih pada dasarnya punya sifat panas. Mata itu konstitusinya, sifatnya itu adalah api. Oke. Panas ya, juga kepala itu kan cenderung panas gitu. Jadi ini memang harus didinginkan. Ya. Oke. Wow. Ini pelajaran 10 tahun yang lalu sama profesor saya ini, Bu. Setelah beliau meninggal saya kehilangan orang yang bisa apa ya ngajarinya sih basic, Bu. Cuma hal-hal seperti ini kan sangat sangat penting ya untuk Iya. iya. Hal ini sangat penting untuk tidak lain adalah untuk pengenalan diri sendiri, Iya. pengenalan tubuh gitu ya. Yes. Sekarang ini orang seperti ini, oh dia lagi makanannya vegan atau dia keto diet atau ini itu dan sebagainya, aku mau seperti itu. Tunggu dulu, atau food combining. Saya selalu menanyakan gitu, seperti orang tuh tanya ke saya, "Bu, gimana caranya untuk menjadi vegan?" Saya bilang, "Kenapa kamu harus jadi vegan? Atau kenapa kamu harus jadi vegetarian?" Iya. Satu, emang ada kebutuhan khusus. Lain ceritanya kalau memang ada kebutuhan khusus. Tetapi juga harus diketahui atau dipahami kebutuhan khusus itu, kebutuhan khusus jangka panjang, jangka pendek, hanya ingin detox saja atau gimana gitu. Dan ya itu yang tadi saya bilang, orang itu memang secara society, secara masyarakat itu senang sekali dengan labeling. Yes. Jadi kalau ada label, ada tren, sehingga membuat kalau kita tidak menjadi bagian dari label atau tren tersebut, ya Anda ketinggalan. Iya. Orang jualan, Pak. Oke. Nah, Bu, dikatakan Ayurveda adalah ilmu kesehatan yang berasal dari India, sedangkan jamu adalah obat tradisional dari Indonesia. Nah, apa persamaan yang paling dasar dari keduanya, Bu? Semuanya kembali ke alam.
Kembali ke alam. Ya, Oke. dan Oh, mengoptimalkan apa yang ada di alam, oke. gitu. Hmm. Karena pada dasarnya, manusia itu adalah mikroorganisme yang menjadi bagian dari sebuah makrokosmos, Mhm. yaitu universe dan segala isinya. Iya, iya. Saya pernah membaca satu cerita, nggak tahu ya, cerita Buddhis atau cerita apa, ada ujian dokter Ayurveda, dibawa masuk ke hutan, ditanyain, apa yang bisa dibuat sebagai obat di tempat ini. Kalau jawabannya, "Oh, ini nggak bisa," berarti dia nggak lulus, karena semuanya bisa dibikin obat kan. Keren banget, keren banget. Saya selalu kalau ketemu guru saya tuh dia dokter dan Iya. dia memang, spesialisasinya farmakologi. Oke. Farmakologi itu luar biasa sih, maksudnya dia bisa lihat, akar kering itu dia tahu ini akar apa gitu dan kita mempelajari mungkin sekitar hanya seratusan spesies gitu di kurun waktu 2 3 minggu, ketika kami kursus dan dia memacu kami untuk menghafalkan itu apa Oh, aja gitu. Karena oke. bukan cuman itu apa aja, tetapi karakternya apa. Apakah Mmm, dia, Vata Pitta Kapha, lalu dia, akan banyak memberikan guna atau, manfaat kepada, kalau kita racik itu, apa saja gunanya gitu, seperti itu. Lalu juga ada lagi, dia akan bagus kalau diracik seperti apa. Jadi karakter-karakter farmakologinya di Ayurveda itu seperti itu, ada 4 atau 5 karakter dan kali 170 sekian spesies dan kita harus harus ngelotok belajar itu selama 2 atau 3 minggu kan nggak mungkin ya, dia kan sekolahnya 3 tahun. iya, 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 iya. Tapi menarik menarik banget. Berarti Ibu belajarnya di India itu, Bu? Saya belajarnya di India. Oke, di mana, Bu? Macam-macam, Pak, Oh, kebanyakannya sih saya di selatan, mhm, di, Cochin dan sekitarnya, di Bangalore dan sekitarnya ada institusi-institusi yang, eee, lumayan bagus, iya, iya, sama ya, Pak, di mana-mana tuh kembali ke yang ngajar siapa sih gitu. iya, iya, iya. Ilmu sih bisa dilihat di mana aja apalagi sekarang kan gitu. Mhm, mhm, Tetapi, ketika dipraktekkan, iya. dan experience orang tersebut, dan caranya berbagi dan sebagainya itu yang what makes the difference, Mmm, seperti itu. Lalu di utara juga ada, eee, namanya Ayush Tama di dokter juga, Dokter Sharma di, Amritsar, di Ted Amritsar. nah, Bu, kalau di India Ayurveda still important, Bu? Oh important dong. Important banget? Nggak seperti di sini, jamu nasibnya seperti begini? The kalau tadi ditanyakan kesamaannya, lalu perbedaannya terutama itu di mana? Masalahnya adalah di sini jamu itu tidak ada yang mengkatalogkan, Pak. Kalau Ayurveda itu semuanya dikatalogkan gitu. Jadi setiap lembar daun, setiap batang, setiap ranting, setiap akar, setiap racikan itu ada katalognya, ada kitabnya, Pak, gitu. Oke, kalau jamu mungkin apakah karena industri masuk ke dunia industri ya, Bu? Jadi mereka seperti rahasia keluarga begitu? Nah, Ayurveda pun juga cenderung seperti itu. Ada rahasia yang turun-temurun dari satu keturunan dengan, next levelnya atau juga dari satu keluarga ke keluarga lain. Tetapi menurut saya, eee, pemerintahnya juga membantu, gitu. Pemerintahnya juga sangat meng-encourage gitu, bahwa ini adalah salah satu, apa namanya, eee, sumber knowledge, sumber, yang unik, budaya dan tradisi, tetapi juga ada dasarnya scientific dan sebagainya.
mereka paham itu, gitu. Ya buktinya kalau enggak, ngapain orang dari seluruh dunia gitu, datang ke India untuk belajar berbulan-bulan di sana. Untuk belajar Iya apa? iya. Belajar mijet coba. Iya Belajar iya. mijet kan bisa di mana aja gitu. Mhm Tapi mhm. ini dia spesifik karena juga cara pijat atau treatment-nya, Ayurveda itu beda. Nah, Bu, kita kita dari tadi kan ngobrol Sri Lanka, India Selatan, India Utara. Ibu pernah dengar nggak apakah Pakistan, karena Pakistan juga termasuk Jambudvipa ya, apakah Pakistan juga termasuk apa, Ayurveda juga masih terkenal di Pakistan, Bu? Mungkin, Pak, cuman Mungkin? saya nggak pernah ke sana sih ya. Eee, cukup tough sih. Sebenarnya kalau di utara itu, eee, saya udah di perbatasan, melangkah 1, 2 langkah aja tuh udah Pakistan sebenarnya gitu. Cuman kan itu kan emang daerah konflik ya, jadi relatif cukup, resikonya cukup tinggi sih masuk ke sana. Oke, kemungkinan masih ada ya berarti ya? Kayaknya masih ada, Pak. Oke oke. Kan barusan, apa, kan konfliknya juga barusan kan, bukan ratusan tahun. Itu adalah kan tadinya kan India yang utara itu kan jadi satu, lalu Ya ya ya. Pakistan memisahkan diri Mhm. gitu. Lalu juga negara-negara sekitarnya tuh yang bikin bikin makin ruwet kan seperti Ya itu. ya ya, Kashmir dan sebagainya, Iya iya iya. ya. Nah, eee, menurut penelitian Ibu sendiri, apakah sebenarnya mereka berasal dari sumber ilmu yang sama, Bu? Antara jamu Wah, dan Ayurveda ini? saya yakin iya. Saya yakin iya karena terlalu Oke. banyak persamaannya. Mhm. Cuman masalahnya, yang menjadi perbedaan itu adalah varietasnya gitu. Jadi kalau seperti apa yang sangat sangat jelas banget. Oh dan juga suhunya, temperatur iklimnya dari, India itu kan agak beda dengan Indonesia gitu ya. Dari India Selatan sampai utara itu kan sebenarnya beda gitu. Jadi India itu cenderung lebih kering sih, dan tidak terlalu tropis seperti di Indonesia. Yang lebih mirip dengan Indonesia itu kan India Selatan, Sri gitu. Lanka, Bu? Sri Lanka dan India Selatan. Jadi, Hmm. Cochin dan ke bawah lah gitu. Iya 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 iya. Oh. Nah, Ibu, mmm, Ibu Ibu yakin bahwa mereka berasal dari satu sumber ilmu yang sama, mmm, sejauh mana, Bu, eee, riset itu, Bu? Apakah dulu ya, kita ngomong kita ngomong cerita klasiknya lah, cerita dongengnya atau dulu dari Nusantara atau dari India atau bagaimana? Saya pikir sih itu, pertama kali datang, dari pedagang juga sih ya. Kalau Pedagang ada juga, yang oke. jualan itu menurut saya sih datangnya dari pedagang. Pedagang mencari gitu, misalkan mencari apa sih yang paling banyak itu sebenarnya kayu manis, misalkan seperti itu. Kayu manis itu kan banyak sekali dipakai, sebagai bukan hanya untuk makanan tetapi juga untuk, pengobatan dan sebagainya. Nah, kayu manis itu kan spreading out, mulai dari di Indonesia, dan yang terbaik itu adalah di Ceylon, di Sri Lanka, seperti itu. Lalu, tentunya di India ada. Seperti itulah, sama juga seperti kapulaga. Kapulaga itu, di Indonesia varietasnya jadi beda. Kalau bisa lihat tuh kapulaga di sini bentuknya bulat-bulat, putih. Sementara kalau makin kita ke utara seperti Medan, Kalimantan, agak utara gitu, itu kapulaganya udah beda. Jadi kapulaganya lebih menyerupai yang dari India dan Sri Lanka. Oke oke. Ya. Wow, ini interesting. Nah, Ibu sendiri sekarang, mmm, mengkonsumsi herbal Ayurveda, Bu? Secara Uh, rutin? Gini, jadi saya melihat bahwa saya kembali ke diri saya sendiri. Iya. Apa sih yang dibutuhkan gitu.
saya melihat bahwa Ayurveda itu memberikan knowledge yang sangat basic, yaitu mengenali tubuh kita sendiri. Daripada saya mengkonsumsi banyak hal, tetapi juga saya jadi mengabaikan yang sisi lainnya, saya relatif saya relatif melihat pada apa yang dibutuhkan pada saat itu. Seperti ketika halnya waktu itu kan saya selalu setiap pagi harus jus atau smoothies atau apa, karena itu baik untuk tubuh, buah dan sayuran dan sebagainya. Akhirnya saya stop gitu, karena itu nggak bagus buat tubuh saya gitu, terlalu dingin. Nah, first thing in the morning nggak bagus mengkonsumsi itu. Jadi saya lebih cocok untuk sesuatu yang lebih hangat dan lebih memberikan fondasi yang comfort untuk tubuh saya. Baru nanti si jus dan si smoothie tadi saya barusan juga mengkonsumsi itu, saya lakukan sekitar jam 10 atau dekat tengah hari seperti itu. Jadi saya melihat benar-benar apa nih yang badan saya butuhkan dan cocok nggak dengan tubuh saya gitu. Iya. Ini Cak Wito mengatakan di banyak lontar Ayurveda dan Taro Pramana sering disebut katanya. Oke, menarik. Iya. Cak Wito, kalau bisa tahu ya lontarnya berapa ratus tahun yang lalu, Cak Wito? Halo, kedengaran Pak? Kedengaran agak kresek-kresek nih, Iya. silakan. Di beberapa lontar usada Pak, jadi di Bali sendiri kan setiap sekitar 80 tahun sekali lontar ini diperbarui gitu loh. Jadi di keluarga Kepakisan, di beberapa keluarga Puri itu ada memang. Oke. Jadi kemungkinan juga sangat besar kemungkinan di era klasik dipakai gitu. Iya. Oke, terima kasih. Nah, kembali ke Bu Yanti. Ya. Bu Yanti berkali-kali menulis kita banyak pilihan untuk memilih, apalagi customer. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa pilihan kita sudah yang terbaik, Bu? Tidak lain itu adalah sebuah proses ya Pak. Proses, oke. Proses banget yang kita pikir itu baik saat ini belum tentu baik untuk jangka panjang gitu. Seperti misalnya saya memilih untuk memakan atau menjadi vegan di 2012 memberikan dampak yang kurang baik di tahun-tahun belakangan ini gitu, karena sangat defisiensi di vitamin D dan vitamin B. Oh gitu, oke. Ya, jadi hal-hal itu tuh akhirnya saya sebenarnya lebih paham ketika saya belajar Ayurveda, karena Ayurveda itu lebih memberikan pemahaman pada bagaimana kita mendapatkan keseimbangan di dalam semuanya lah gitu, balance Ya. balance in yourself, balance in your environment, balance in your relationship, balance semuanya tuh sebenarnya kalau mau dicari titik temunya itu Ayurveda tuh dia diajarkan adalah benar-benar mencari harmoninya gitu. Di mana kita mendapatkan harmoninya. Ya. Nah, Bu, kalau salah satu cerita klasik ya di TCM adalah kaisar-kaisar Cina ingin long life, live forever ya. Nah, kalau di Ayurveda apakah ada hubungannya dengan raja-raja India? Apakah sama juga ceritanya? Saya nggak tahu ya ceritanya mengenai itu, cuman di Ayurveda itu yang tadi saya katakan, salah satu ashtangganya itu adalah rejuvenasi atau rasayana. Rasayana itu salah satunya adalah memang untuk menjaga
agar kondisi kita tidak menjadi lebih buruk gitu. Dengan usia makin bertambah dan sebagainya, pasti mulai clogging deh tuh. Apakah di paru-paru, apakah di hidung, apakah di telinga, mata, katarak dan sebagainya. Gigi rusak dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya dari awal sudah diajarkan untuk bagaimana caranya menjaga agar kita tetap bugar lah seperti itu, atau agar kita tetap kondisinya baik dan tidak menjadi lebih buruk gitu. Seandainya mata itu memang bertambah penglihatannya berkurang, tapi juga nggak menjadi lebih buruk, misalkan dengan katarak dan sebagainya. Itu adalah caranya melakukan rutinitas sehari-hari, perawatan dan menjaga makannya juga. Makan juga diperhatikan sekali, apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Nah, Bu, kembali ke jamu, Bu. Kalau oke, kalau kita lihat, jamu industri is declining. Ini kita sudah tahu kalau kita mau beli jamu pasti di warung-warung di pinggir jalan yang tidak terkenal nah sebetulnya kalau menurut penelitian Ibu ya, jamu kan mestinya salah satu ilmu saja, Bu. Kan kita mempunyai banyak ilmu pengobatan yang banyak itu. Nah, kita kehilangan seberapa banyak ya, Bu, ya, ilmu pengobatan atau husada atau ya apapun di Indonesia ini? Kalau menurut saya tuh ya, hal-hal seperti itu sama juga seperti Ayurveda itu adalah kalau kita bisa melihat secara holistik, secara menyeluruh gitu. Jadi nggak cuman tipikal kan kalau misalkan kita ke dokter, apa yang sakit ya obatnya yang itu, gitu. Tetapi tidak symptomatic-nya gitu, tidak benar-benar asalnya itu di mana, di situ yang diobatin. Yang seperti tadi saya bilang, ketika ada iritasi pada mata, dia nggak langsung kasih obat tetes mata. Sebenarnya tuh paling mudah banget tetes mata, tetapi dia lihat tuh di mana clogging-nya itu di mana, yang macet di mana, gitu. Jadi dia lihat di kepala, dia lihat di hidung, dia lihat di telinga dan seterusnya. Dan itu dulu yang diobatin, sehingga stagnasi clogging itu tuh bisa lebih lancar, di detox istilahnya seperti itu. Nah, ya kalau kita lihat jamu berarti kita kehilangan banyak ilmu, Bu, ya? Menurut saya ya, jamu dan treatmentnya ya secara keseluruhan. Karena kita nggak bisa bilang jamu saja. Tetapi jamu itu sebuah complementary misalkan juga dengan perawatan-perawatan yang lain. Jadi kalau kita melihat postpartum sesudah melahirkan, itu kan ada kepercayaan Jawa misalkan 40 hari dia harus di treatment itu dan sebagainya, minum jamu dan sebagainya. Itu menurut saya itu benar banget gitu. Karena kita nggak tahu ya orang tua habis bukan nggak tahu tapi orang tua habis melahirkan tuh berapa banyak hormonal, fungsional dan sebagainya tuh yang berubah gitu. Jadi bergeser, berubah tidak pada tempatnya dan sebagainya, menghasilkan sesuatu yang baru, hormonal berubah menjadi menyusui, lalu juga dan seterusnya lah, banyak sekali itu dan kompleks banget. Dan itu kita mau abaikan gitu. Nggak salah gitu, 40 hari itu ribet banget gitu, seperti itu. Nah, itu menurut saya kita udah mengabaikan, benar. Mengabaikan pertama kebutuhan diri kita sendiri gitu, kebutuhan si tubuh itu sendiri. Itu sih kehilangannya kalau menurut saya. Banyak Iya, banyak iya, hal. banyak hal, ya. Nah, Ibu, saya kalau nggak salah, Ibu kalau nggak salah baca di media, Ibu juga cancer survivor? Ya, saya cancer survivor. Iya, dan Ya. itu sembuh dari? Saya penyintas kanker rahim di tahun 97. Oke. Lalu 5-6 tahun kemudian baru saya nyadar gitu, oh ini pola hidupnya ngaco nih gitu. Oh, oke. Gitu kan. Lalu saya berubah
perlahan-lahan menjadi vegetarian. Mhm. Lalu sekian tahun kemudian saya berubah drastis menjadi vegan gitu. Lalu sempat juga menjadi raw food, mengikuti raw food, dan dari situ tuh membawa banyak malapetaka malah untuk diri Oh, saya oke gitu. oke. Nah, tetapi sembuhnya cancer itu dari mana, Bu? Saya sembuh karena pengobatan dokter langsung, treatment dokter langsung. Oke oke Ya, heeh. oke. Waktu itu tuh saya sama sekali nggak pernah dengar, nggak pernah tertarik, bukannya nggak pernah dengar ya, tidak pernah tertarik untuk melihat apa sih alternatifnya gitu. Iya iya. Karena benar-benar yang menjadi referensi, nah itu juga sama ya, saya merefleksikan bahwa manusia itu tidak lain adalah apa yang dia sudah pelajari, apa yang dia sudah experience, apa yang menjadi referensinya. Jadi kalau kita referensinya ya cuma sejengkal aja, ya udah, kamu ya Mhm. tahunya itu doang gitu. Iya iya iya. Udah kok. Makanya banyak main, banyak main, banyak jalan. Dolane sing adoh, Bu. Yoi. Oke. Kita harus jumpa di Jogja ini, Bu. Boleh, boleh. Wah, I need to learn a lot from you nih, Bu. Sama-sama lah Pak, akhirnya hidup itu di akhir hari apa sih gitu, selain kita berbagi pengalaman aja gitu. Iya iya iya. Nah, tetapi ilmu-ilmu Ayurveda udah ditulis, Bu? Ini sebenarnya mau masuk ke buku saya, kan saya punya buku resep, saya udah menerbitkan 2 Oh. buku resep. Yang pertama itu saya sekalian jualan ya Pak. Saya udah lihat itu di Oh Google itu. ya? Iya, Ya buku jadi resep. ini Iya. buku saya yang pertama Satwika Rasa 1, Aha lalu ini buku yang kedua Satwika Rasa 2, aha. dan saya mau bikin trilogi, yang ketiga itu triloginya adalah mengenai Ayurveda sih Pak. Oh, oke Ya, oke. Ayurveda dilihat dari kepraktisan sehari-hari. Hmm, Ya. oke. Kapan terbit itu, Bu? Ntar dulu Pak, ini masih ngurusin yang kedua. Oh. Itu Oh, kalau Ayurveda itu menurut saya perlu waktu untuk riset yang cukup, bukan riset lah, maksudnya perlu mikir banyak lah, bukan hanya sekedar sekedar resep-resep aja, tetapi mungkin 10-20 halaman pertama itu benar-benar harus memaparkan mengenai Ayurveda, yang mana menurut saya bukan satu hal yang simple dan mudah, dan justru saya ingin mencari bagaimana caranya supaya sesimpel mungkin dan apa, sesederhana mungkin lah, dan bisa dipahami kenapa itu penting gitu. hmm, oke oke. Nah, mmm, Ibu Bu Yanti sendiri uji coba terhadap tubuh sendiri nggak, Bu? Iya, banget. Oh, oke oke. Iya, banget banget. Heeh. Sampai sampai bikin sakit sendiri gitu, Eee, enggak, biasanya karena gini, enggak? karena saya tuh doyan makan ya, semua dimakan gitu, terus udah gitu, doyan makan, misalkan juga di rumah lagi banyak panen gitu, misalkan lagi banyak panen terong, ya makannya terong terus gitu. Lalu juga ada terong dan tomat waktu itu. Jadi terong, Iya tomat kombinasinya itu terus. iya. Dan itu ternyata membuat badan saya inflamasi. Oh, Karena terong, tomat, kentang, paprika dan sebagainya itu kan nightshade ya. Nightshade itu kalau misalkan badan kita lagi terinflamasi itu kurang baik kalau dikonsumsi terus-menerus. oke. Tetapi sesudahnya, karena sudah saya sisihkan sementara, lalu juga ada pengobatan dan sebagainya, 3 bulan kemudian saya mereintroduksi kembali, Oh, memperkenalkan kembali, terong, tomat. Jadi akhirnya di akhir hari yang saya pelajari, satu, variasi itu penting. mhm.
Yang kedua, ya jelas berlebihan itu akan membawa dampak gitu. Iya. Dan yang ketiga, ya dengerin aja, badannya tuh memang harus didengerin banget. Iya. Tapi buku-buku resep itu juga juga menurut Ayurveda? Buku resep ini lebih ke plant based dan, sangat relatif sangat harusnya sih nyaman untuk tubuh, untuk mencari harmonisasi itu, Oke mengarah ke situ sih, oke. ya. Wow wow. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Kita harus jumpa ini, Bu. Monggo, Pak. Iya. Mengingatkan saya pada profesor saya soalnya. Banyak loh, Pak, sumber-sumber, atau narasumber yang ada di Surabaya juga dan juga, di Indonesia ini, yang mempelajari hal-hal yang sebenarnya gitu, kayak misalkan Iya. mempelajari jamu, yang mempelajari mengenai Ayurveda dan sebagainya, yang memang tidak mau diekspos. Oh, Ya, oke. karena ya itu, karena semua orang tuh sekarang maunya instan, Iya maunya iya iya. instan, maunya cepet, maunya apa yang tren dan sebagainya, tetapi, kurang mau memahami proses. Iya iya iya. Apa yang dibutuhkan, melihat ke dalam, itu kurang dibandingkan kita melihat apa yang terjadi di luar. Iya iya. Heeh. Wow. Wow. Terima kasih, Bu. Kita harus bikin lagi nih sesi Ayurveda. Oke. Oke, terima kasih Bu Yanti atas waktunya, atas sharing pengalamannya. No problem. Pleasure, Itu Pak. ya, thank you Bu. Kita ketemu di WhatsApp atau di Jogja, Bu. Boleh. Thank you. Makasih. Selamat Makasih. siang. Ya, selamat siang semuanya teman-teman.